Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah yang melakukan perbuatannya yang ajaib kepada kita. Kalau kita ada hari ini, itu bukti keajaiban Tuhan. Karena itu, jangan lewatkan sedetik pun dalam hidup ini tanpa dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini kita akan baca dan renungkan kebenaran firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dalam jalan hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan ketika menghadapi berbagai tantangan. Dan untuk itu ya Allah Roh Kudus, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkatilah mereka. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 begini dikatakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan terpuruk ekonomi, politik, keamanan, dan spiritual. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik agar umat bangkit, tetap semangat, tetap beriman, dan berpengharapan kepada Tuhan yang sanggup membebaskan dan mengubahkan. Nabi Yesaya yang dipimpin, dikuasai, dipenuhi, dan diurapi oleh Roh Tuhan Allah, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang miskin, orang-orang yang remuk hati, atau orang-orang yang putus asa, tidak ada semangat hidup, tidak ada harapan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Juga disampaikan berita pembebasan, berita kelepasan bagi orang tawanan, bagi orang yang terkurung dalam penjara, serta ada berita penghiburan bagi orang yang berkabung. Juga kabar baik disampaikan tentang tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah. Ayat 2. Hari pembalasan Allah menunjuk pada tindakan Allah yang akan membalaskan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang mengesampingkan hukum dan memutarbalikkan keadilan. Yesaya 59 ayat 14 sampai 18. Tahun rahmat Tuhan berhubungan dengan tahun Yobel, tahun penghapusan hutang. Para budak dibebaskan, termasuk pembebasan ladang pertanian. Sahabatku di dalam Tuhan, kebenaran firman disingkapkan kepada kita bahwa kabar baik, berita gembira, berita sukacita yang membebaskan
itu bersumber dari dan di dalam Tuhan. Dan kabar sukacita itu dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba-Nya, kepada pelayan Tuhan, kepada gereja Tuhan, oleh tuntunan Roh Tuhan Allah menyampaikan kabar baik, supaya umat dibebaskan dari kesengsaraan. Umat dibebaskan dari keadaan yang terbelenggu, dari kemiskinan dan tertawan, menjadi orang yang merdeka. Kabar baik, berita pembebasan bukan sebatas slogan, tapi harus nyata dalam karya. Bagaimana kita harus keluar dari keadaan yang tak berdaya. Kita harus membuka diri, dipenuhi dan diutus oleh kuasa Roh Allah. Artinya, kita harus sungguh-sungguh menempatkan Tuhan yang akan bertindak untuk membebaskan. Dan tindakan Allah yang membebaskan itu menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Itulah kabar baik yang sesungguhnya. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yesus bukan hanya membebaskan dari kesengsaraan fisik, dari kemiskinan jasmani, dari keadaan yang terkurung dalam penjara, tapi Dia membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkan kita dari kuasa maut melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu, jadilah pemberita dan pelaku pembebasan mulai dari dalam keluarga, di tengah pelayanan, di tempat kerja, di tempat studi, di mana saja. Sehingga kehadiran kita datangkan sukacita bagi banyak orang dan datangkan kemuliaan bagi Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini sungguh-sungguh memberi penguatan, memberi semangat, dan memberi kemenangan bagi kami. Supaya kami bukan sekedar menjadi pemberita kebebasan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku yang membebaskan dari segala keadaan yang mengikat, yang menekan kami dari belenggu dosa. Sehingga kami jadi orang-orang yang merdeka. Karena Kristus telah membebaskan dan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dan untuk itu diberkatilah kebenaran firman yang telah disingkapkan. Supaya kebenaran firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kuduskan pelayanan dari Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Supaya pelayanan ini sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati tim multimedia yang tetap eksis melayani dan melayani Tuhan. Bersama keluarga mereka juga diberkati. Dan semua yang tetap taat tekun setia mengikuti pelayanan ini. Dimanapun mereka berada, biar diberkati. Supaya semuanya dengan tetap tekun mengikuti pelayanan ini. Mereka sungguh-sungguh jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam karya nyata mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai tantangan pergumulan, Tuhan tolong beri kemenangan apapun pergumulan mereka. Sebab bagi Engkau Bapa tidak ada yang tidak dapat Engkau selesaikan. Engkau jawaban kami dari setiap persoalan. Kami mau datang dan berserah sungguh kepadamu. Engkau ambil alih beban hidup ini dan beri kemenangan kepada kami. Dan diberkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dan seluruh anggota jemaat yang ada. Semua program pelayanan dilancarkan dan disukseskan untuk pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan rumah gereja. Biar Tuhan pakai panitia, Tuhan pakai para pekerja, perangkat pelayan dan seluruh jemaat untuk bergandengan tangan melaksanakan pekerjaan Tuhan ini. Dan Tuhan yang perintahkan berkat-berkat datang mengalir supaya apa yang dibutuhkan selalu terpenuhi karena ada Tuhan sumber berkat di hidup
pelayanan yang ada di Bumorik ini. Dan bahkan Tuhan juga berkati semua pihak yang Tuhan ada gerakkan untuk membantu pelayanan yang ada. Dan Tuhan berkati pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, di kabupaten kota, biar diberkati. Termasuk juga di bangsa kami. Tolong, bangsa ini adalah milik-Mu Bapa. Biar Engkau yang bertindak, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam kepemimpinan yang ada. Dan seluruh masyarakat dapat menopang, mensupport pemerintah yang ada. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah ada, pemerintah sebagai hamba Allah untuk melakukan kebaikan. Dan Tuhan jugalah yang jaga bentengi kami, supaya aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu sungguh luar biasa. Kamu hebat. Karena kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.